Bayangkan ini, dunia saat ini sibuk menatap Selat Hormuz, jalur minyak paling panas di Timur Tengah. Banyak yang percaya, di sanalah potensi konflik global berikutnya akan meledak. Tapi bagaimana jika itu salah arah? Bagaimana jika pusat ketegangan dunia yang sebenarnya justru berada jauh lebih dekat ke Asia Tenggara? Peringatan ini datang langsung dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sebuah forum internasional. Ia menyampaikan sesuatu yang mengubah cara pandang kita. Konflik masa depan bukan lagi soal Timur Tengah, melainkan tentang benturan kekuatan antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina, dan titik paling rawannya, Selat Malaka. Selat ini bukan jalur biasa, ia adalah salah satu urat nadi perdagangan dunia. Sekitar sepertiga perdagangan global melewati jalur sempit ini, termasuk energi, barang manufaktur, hingga logistik strategis. Artinya, siapapun yang mengontrol Selat Malaka punya pengaruh besar terhadap ekonomi global, dan disinilah letak bahayanya. Kenapa Selat Malaka jadi titik paling rawan? Jika hubungan Amerika dan Cina memburuk, selat ini akan berubah menjadi titik choke point militer. Bagi Cina, Selat Malaka adalah jalur hidup. Lebih dari 70% impor energinya melewati jalur ini. Ini dikenal sebagai Malaka Dilema. Ketergantungan berbahaya pada satu jalur sempit yang bisa diputus sewaktu-waktu. Sementara bagi Amerika Serikat, keunggulan militernya di laut memberi mereka kemampuan untuk mengontrol jalur ini jika konflik terjadi. Artinya dalam skenario terburuk, Cina bisa dicekik secara ekonomi tanpa perlu perang besar-besaran. Amerika bisa menggunakan kontrol laut sebagai alat tekanan strategis. Dan Asia Tenggara akan menjadi medan dampak langsung. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia sebenarnya memiliki satu kepentingan utama, menjaga Selat Malaka tetap terbuka, bukan berpihak, bukan memilih blok, tapi menjaga stabilitas. Namun di tengah rivalitas dua kekuatan besar, posisi netral ini menjadi semakin sulit. Ini bukan lagi sekadar diplomasi biasa, ini adalah balancing act berisiko tinggi. Fakta ekonomi yang jarang dibahas. Hubungan ekonomi di kawasan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar blok Barat vs Timur. Amerika Serikat memiliki investasi langsung yang sangat besar di Asia Tenggara, bahkan lebih besar dibanding gabungan beberapa negara besar lainnya. Mereka juga menikmati surplus perdagangan dengan Singapura. Sementara Cina tetap menjadi salah satu sumber investasi terbesar. Cina memiliki keterkaitan rantai pasok yang sangat dalam di kawasan. Artinya Asia Tenggara tidak bisa memilih satu. Kedua kekuatan ini sama-sama vital. Singapura menyampaikan pesan penting, jalur laut internasional seperti Selat Malaka bukanlah hak istimewa, melainkan hak semua negara. Prinsip ini merujuk pada konvensi PBB tentang hukum laut yang menjamin kebebasan navigasi. Ini juga menjelaskan kenapa Singapura menolak ide seperti tarif tol di Selat Malaka. Karena jika akses mulai dibatasi atau dipolitisasi, maka stabilitas global ikut terancam. Dunia tidak lagi hanya berputar pada konflik energi seperti di Timur Tengah. Pusat gravitasi geopolitik bergeser ke Indo-Pasifik, dan di sana, konflik bukan hanya soal senjata, tapi soal jalur perdagangan, kontrol laut, dan dominasi ekonomi global. Pertanyaannya bukan lagi, apakah konflik akan terjadi, tapi jika terjadi, siapa yang mengendalikan jalur dunia, dan lebih penting lagi, apakah Asia Tenggara siap menghadapi dampaknya?